terkasih, kita bertemu kembali dan kali ini kita akan membahas tentang serial Natal untuk beberapa bagian ke depan, di mana Allah menjadi manusia. Kita akan melihat maknanya dari perspektif Natal pada saat ini, yaitu rancangan ilahi yang tak terselami dalam sejarah manusia bagi keselamatan umat manusia. Kita akan melihatnya lebih dalam lagi. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat jalur pernyataan ilahi bagi manusia. Kalau kita melihat bagian yang tengah ini ada inkarnasi di Migdal Eder, di mana Yesus lahir di Bethlehem Efrata. Kemudian kita akan melihat jalur yang selanjutnya adalah Akulah Terang Dunia. Bagaimana Allah dalam atributnya sebagai terang itu masuk dan semua berkumpul ada di dalam Natal. Demikian juga Allah adalah kasih, yang nanti akan membawa kita pada pengertian di mana Yesus datang ke Migdal Eder punya hubungan dengan ketika dia harus naik ke Golgota, di mana dia juga harus dibangkitkan untuk mengalahkan akan kuasa dosa, kuasa maut, dan kemudian kita pada saat ini menikmati akan Yerusalem baru. Kita sudah siap menjadi warga kerajaan sorga, ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan mau mengajak kita untuk melihat dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini merupakan penegasan Paulus di mana dia katakan bahwa yang harus diperingati itu adalah apa? Kebangkitan, itu Paskah. Dan kelahiran atau dilahirkan sebagai keturunan Daud itu pada waktu Natal. Dan dibungkus oleh kata ingatlah, artinya apa? Peringatilah. Jadi tidak salah kalau kita melakukan perayaan pada hari Natal, di mana kita mengingat rayakan akan kelahiran Kristus. Ya, nanti kita akan melihat lagi kenapa tanggal 25 Desember dan seterusnya, dan kita akan melihat fakta-fakta yang luar biasa. Tapi di awal ini kita akan bicara tentang inkarnasi di Migdal Eder. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat daripada big picture-nya, gambaran besarnya, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di Migdal Eder yang berhubungan dengan Golgota. Ya, dimana kalau kita melihat inilah peran pentingnya Migdal Eder dalam sejarah keselamatan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya Adam dan Hawa, nah dia terhubung dengan pemenuhan nubuatannya di Migdal Eder. Dan dari Migdal Eder ini, proses itu terjadi untuk membawa kita pada Yerusalem yang baru, keselamatan kita. Nah, semua tergantung atau bermuara juga di Migdal Eder. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan hal ini lebih dalam. Pada Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, itu ular, dan perempuan ini adalah Hawa, antara keturunan ular dan keturunannya Hawa, di mana keturunannya Hawa akan meremukkan kepalamu, kepala si iblis tua itu, si ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan proto-evangelium, di mana disinilah dinyatakan Tuhan itu akan memberikan seorang keturunan yang lahir dari keturunan Daud, ya, yang akan hadir di Migdal Eder. Dan dari Migdal Eder dia akan naik ke Golgota, kemudian kita hidup di dalam pengorbanannya, ya, kita menyerahkan hidup kita juga untuk dia. Kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Dan itu akan membawa kita untuk to be like Jesus. Semakin hari makin diperbarui untuk serupa dengan gambaran Kristus, anaknya, anak Allah. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat semua ini merupakan sebuah proses, ladang pemrosesan kehidupan untuk berkenan kepada Allah. Dari orang yang berdosa, jatuh dalam dosa, sampai menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya akan melihat kita dalam amazing interconnection to Migdal Eder, sebuah interkoneksi, sebuah hubungan yang luar biasa kepada Migdal Eder, yaitu Bethlehem Efrata. Saudara, 4000 before of Christ kita menyaksikan Adam dan Hawa diciptakan, dan Kejadian 3 ayat 15 yang kita sudah baca merupakan proto evangelium, di mana di situ dijanjikan akan ada
keturunan daripada perempuan yang meremukkan kepala daripada ular. Nah, di situ kita bisa melihat janji keselamatan sudah diberitakan pada waktu itu. Dan pada 1800 sebelum Masehi itu ada sebuah kisah tentang Yakub dan Rahel. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 21. Ya, kalau kita bisa melihat di mana Yakub dan Rahel berjalan dengan keluarga mereka sampai ke Efrata. Ya, lalu di situ Rahel ini bersalin dan kemudian dia menamakan anak itu Ben-Oni karena kesakitannya dan akhirnya dia meninggal di situ. Tetapi Yakub mengubah Ben-Oni itu menjadi Benyamin. Bukan lagi anak kesakitanku, anak yang membawa penderitaan, tetapi menjadi Benyamin, anak yang menjadi tangan kanan. Ya, dan itu terjadi di Bethlehem Efrata, Migdal Eder. Itu kata Migdal Eder pertama kali disebut. Dan Anda harus tahu, kita semua harus tahu bahwa Rahel artinya domba. Jadi ada seekor domba. Jadi ada seorang yang bernama Rahel yang artinya domba pernah bersalin atau pernah melahirkan di Migdal Eder. Sama nanti akan sama dengan Maria yang melahirkan di Migdal Eder. Demikian juga boleh dikatakan ada anak penderitaan yang karena dia susah melahirkan dinamakan Ben-Oni menjadi Benyamin, menjadi tangan kanan daripada Bapa. Di mana kita akan melihat fakta itu atau kita akan melihat maknanya di dalam kelahiran Kristus. Dan itu merupakan tahun-tahun penderitaan Yakub. Ya, dan nanti di dalam penggenapannya ini merupakan tahun-tahun pengharapan, ya, menyelesaikan penderitaan Yakub ketika Migdal Eder menyaksikan kelahiran Kristus. Ya, saudara, ini merupakan awal pemenuhan janji keselamatan yang kita bisa melihat gambarannya di Migdal Eder. Kemudian kita beranjak lagi pada tahun 1700. Tahun 1000 sebelum Masehi ada Daud dan 700 itu adalah Mika. Mereka orang-orang yang menyatakan tentang Migdal Eder ketika apa? Daud menyatakan dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Daud ini adalah seorang yang lahir di Migdal Eder. Dia punya tempat bermain di sekitar itu dan dia menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Yang nanti dalam Yohanes 10 Tuhan Yesus akan berkata, akulah gembala yang baik itu. Ya, dia menyatakan dia sebagai Tuhannya Israel, Tuhannya segala bangsa. Saudara, kemudian Mika ketika dia berkata tentang seorang pemimpin akan hadir. Kita bisa melihat itu dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Seorang yang akan memerintah, berarti ada seorang pemimpin yang akan membawa kita kepada keselamatan. Dan itu merujuk pada Kristus yang lahir di Migdal Eder. Saudara, kalau kita melihat lagi pada 1 Masehi, ketika kita menyatakan bahwa ada Yusuf dan Maria, yang kita kalau baca dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20, di mana Maria harus dikumpulkan bersama-sama dengan Yusuf di asalnya di Bethlehem, sehingga disitulah Maria melahirkan Yesus dan disitulah disaksikan oleh para gembala. Nah, ini akan kita saksikan apa yang sebenarnya gembala saksikan, yang akan menjadi suatu berkat luar biasa dalam kehidupan kita pada bagian yang selanjutnya. Dan disitulah permulaan dari kabar baik ini disampaikan ke seluruh dunia. Dan kabar baik itulah yang membawa kita sampai kepada tahun 33 After Domina. Disitulah Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 1 ayat 29 itu menyatakan bagaimana, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dia mau digambarkan sebagai anak domba yang akan menghapus dosa seluruh dunia ketika dia tahun 33 naik ke Golgota. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat interconnection seperti ini, kita akan sampai pada tahun 2020, di mana saya dan Anda berdiri saat ini mendengarkan akan berita ini. Karena apa? Disitulah kita
ya, melihat bahwa Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Kita datang kepada Dia melihat begitu luar biasa karya yang Dia berikan dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita ada di sini dan kita mempersembahkan hidup kita. Saudara, semua ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan Migdal Eder, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, memberikan Migdal Eder dalam kehidupan kita, dalam sejarah manusia. Saya mau gambarkan bahwa Migdal Eder itu memberikan arti yang luar biasa. Ketika Yesus lahir dalam palungan dan kemudian pada saat itu disaksikan oleh begitu banyak gembala yang ada di padang. Nah, Dia akan berkata, inilah tandanya bagimu, tanda bagi seorang gembala mengenai anak itu, yaitu apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini memiliki arti yang mendalam, yang apa? Yang akan kita renungkan pada bagian selanjutnya. Dan ikuti terus bagian ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara, ketika 1 Masehi, Kristus lahir di dunia ini, ya, itu di Migdal Eder. Adalah merupakan cerita yang panjang ketika itu mulai daripada kejatuhan daripada manusia, ya, di mana begitu luar biasa Allah mengasihi kita sehingga apa? Kejatuhan itu diperbaiki atau direnovasi total, ya, dilahirbarukan total oleh Tuhan untuk kita di Migdal Eder, ya, sampai kita akan menyongsong di tahun entah tahun berapa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi lihat sejarahnya, ada 1800 sebelum Masehi ada Rahel yang mati. Kemudian ada Daud dan Mika, ya, yang bersaksi tentang sesuatu yang terjadi di Migdal Eder, ya. Dan ada cerita gembala yang nanti kita akan renungkan. Tetapi ada kisah Golgota yang luar biasa, Allah menunjukkan kasih-Nya untuk menebus kita, ya, yang pada akhirnya kita menyerahkan diri kita. Saya tidak tahu kapan Anda ditemukan oleh Tuhan, tetapi ketika Anda ditemukan oleh Tuhan, kemudian Anda datang kepada Dia dan menyerahkan hidupnya seperti saya dan Anda semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup di dalam anugerah pengorbanan Kristus, ya, itu merupakan kairos Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita bisa melihat seluruh perjalanan daripada Kristus datang ke dunia melalui Migdal Eder, saya mau katakan satu hal yang luar biasa. Sebenarnya Dia mencari satu domba yang hilang. Dia tinggalkan 99 domba itu di padang yang berumput hijau, dan Dia pergi mencari satu domba yang hilang. Saudara, ini refleksi yang luar biasa bagi Anda dan saya secara pribadi. Karena apa? Domba yang hilang itu adalah Anda dan saya. Kita masing-masing terhilang, tapi Dia mau datang melalui proses yang luar biasa. Dari 4000 tahun yang lalu setelah kejatuhan, Dia terus berkarya melalui begitu banyak waktu-waktu yang berlalu, dan sampai pada kita hanya untuk menebus kita masing-masing pribadi. Dan saya mau katakan, Allah yang merancangkan semuanya indah bagi saya dan Anda. Kita harus bisa menyatakan bahwa itu merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Bukan saja bagi seluruh umat, tetapi khususnya bagi saya. Sehingga saya mau menyatakan bahwa di dalam Natal ini, renungkan kasih Allah yang luar biasa, yang ajaib datang mencari satu domba yang hilang, yang adalah diri Anda dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dari sebuah rangkaian histori yang luar biasa. Dari kejatuhan Migdal Eder sampai dengan detik ini, itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu pakailah anugerah yang luar biasa ini dalam kehidupan kita untuk apa? Melayani Dia, mempersembahkan hidup kita bagi Dia untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Dan sambil menyongsong kita kepada apa? Second coming, kedatangan Yesus kedua kali yang akan membawa kita dalam kemuliaan dan anugerah Tuhan bersama Dia di sorga kelak. Dari semua ini, saudara yang terkasih, kalau kita melihat jalur pernyataan ilahi bagi manusia,
Dari bagian yang pertama saja kita sudah melihat bagaimana inkarnasi di Migdal Eder itu suatu perjalanan yang luar biasa dahsyat. Pada bagian kedua kita akan melihat tentang Yesus adalah terang dunia, bagaimana itu luar biasa, dan kita akan melihat pada bagian ketiga Allah adalah kasih. Ini merupakan jalur-jalur penyataan ilahi bagi manusia. Dan saya harap kita untuk terus bersama melihat akan bagian-bagian ini supaya apa? Kita mendapat berkatnya dalam kehidupan kita, menuntun kita di dalam segala hal untuk semakin merasa bagaimana Allah begitu mengasihi kita sehingga kita harus mempersembahkan diri kita terus-menerus di hadapannya. Kita bakar diri kita di dalam mesbahnya untuk apa? Semakin hari semakin memuliakan Dia, sambil menyongsong akan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan membawa kita bersama-sama di sorga, tempat yang sudah disediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.